Teratai api hijau giok perlahan mekar seperti teratai halus. Cahaya neon bertahan di atasnya, memberinya keindahan yang menggetarkan jiwa. Namun, di bawah keindahan yang mengejutkan ini menyembunyikan kekuatan yang sangat merusak, liar, dan kejam. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api mekar. Segera, itu bertabrakan dengan keras dengan pusat teratai api di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan seperti meteorit pada saat ini. Tabrakan itu secara tak terduga tidak menghasilkan suara keras. Sinar cahaya yang intens dan lampu hijau giok terjerat satu sama lain, berulang kali saling mengikis. Sebuah garis kecil menyebar dari udara kosong di mana kedua lampu bertabrakan. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Mata semua orang menatap tajam ke titik tabrakan antara teratai api dan sinar cahaya. Meskipun suara keras yang diharapkan tidak ada, beberapa dari mereka dengan indera tajam samar-samar bisa merasakan kekuatan energi yang menakutkan. Teratai api perlahan berputar. Cahaya hijau gioknya membuatnya terlihat seperti kristal berwarna hijau. Api berlama-lama di atasnya. Terlepas dari seberapa kuat sinar cahaya itu, ia mengalami kesulitan menembus pertahanan api. Sebaliknya, sinar cahaya berangsur-angsur berubah redup sementara keduanya saling mengikis. Wajah ini berlanjut saat riak di udara juga menjadi lebih terlihat. Pada akhirnya, kekuatan hisap liar dipancarkan dari titik tabrakan, menyedot pecahan batu di tanah ke dalam cahaya melingkar dan menghancurkannya menjadi bubuk. Riak berlanjut sekitar 2 menit atau lebih sebelum secara bertahap melemah saat sinar cahaya redup. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bahkan setelah sinar cahaya menghilang, teratai api hijau giok terus berputar dengan kecepatan tetap. Namun, warna hijau gioknya menjadi jauh lebih redup. Jelas, erosi timbal balik sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi teratai api. Pemenang terakhir antara dua keterampilan Dou yang menakutkan adalah teratai api yang tidak diketahui. Pada saat ini, banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin di paviliun petir angin. Namun, mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah digunakan dengan Feng King Air, itu masih berakhir diblokir oleh teratai api Xiaoyan yang belum pernah terdengar. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap teratai api yang berputar perlahan saat kejutan melintas di dalamnya. Energi liar dan keras yang terkandung di dalam teratai api adalah sesuatu yang membuatnya merasa terkejut. Orang tua itu tidak tahu langkah ini. Jangan bilang bahwa Xiao yang telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa bahkan aku belum pernah mendengar teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunze merasa ragu. Dia segera menoleh untuk melihat Lai Zunze, yang wajahnya tampak sedalam air. Senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah Feng Zunze. Tidak heran dia telah dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Xiao yang jauh lebih besar dari Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng King Air. Di tepi arena, Tang Ying dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Sok muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami, mereka memahami kekuatan teknik Dou tersebut. Namun, pemandangan hari ini telah menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas dalam hati mereka. Xiaoyan ini, yang tiba-tiba muncul, kemungkinan jauh lebih kuat dari mereka. Feng King Air berdiri di udara kosong. Tubuhnya yang anggun memperlihatkan lekuk tubuh yang memikat di bawah penutup gaun berwarna-warni. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok, tergantung di atas lubang, mulai berputar semakin cepat. Ini memancarkan suara, "swoos", saat membuat ekor api hijau yang indah saat dengan cepat menembak ke arah Feng King Air di langit. Alis Feng King Air menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang ke sini. Dia menggerakkan tangannya dan Phoenix besar berwarna-warni menjerit. Itu muncul di atas kepalanya dengan cara seperti kilat. Penghalang cahaya 7 warna melingkar menyebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Ledakan! Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk.
Segera, itu seperti bom ketika gelombang api besar meledak melawan penghalang cahaya. Ledakan besar itu seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Di bawah serangan energi liar dan kekerasan, riak melingkar dengan cepat menyebar ke penghalang cahaya 7 warna ini. Kecepatan penyebaran riak meningkat. Pada akhirnya, penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu hancur di tengah suara keras. Penghalang cahaya hancur dan nyala api yang tersisa masuk. Itu tanpa basa-basi bertabrakan dengan Phoenix yang sangat besar dan berwarna-warni. Kekuatan besar itu mengirimnya terbang dengan teriakan tajam. Beberapa kain warna-warni robek darinya saat ini. Mereka melayang turun dari tubuh Phoenix berwarna-warni. Phoenix berwarna-warni dikirim terbang, mengungkapkan Feng King Air di belakangnya. Namun, kondisinya tampak sedikit lebih baik. Tubuhnya bergerak, meninggalkan beberapa bayangan di langit. Pada saat yang sama, tubuhnya menghindari gelombang api yang tersisa. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng King Air sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Ini juga menyebabkan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Sosok cantik Feng King Air terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni yang telah menjadi bobrok. Bagian belakang giginya menggigit jarinya sebelum dia menekannya dengan tiba-tiba di belakang burung Phoenix yang berwarna-warni. Garis darah menelan jiwa. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni. Di dalam cahaya merah aneh itu, tubuh Phoenix berwarna-warni dengan cepat berkurang. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya merah pekat yang ditelan oleh mulut kecil Feng King Air. Tubuh indah Feng King Air bergetar ketika cahaya merah memasuki tubuhnya. Segera, sepasang sayap Phoenix berwarna-warni menjulur di belakangnya. Pada saat yang sama, auranya dengan cepat melonjak. Aura yang melonjak tidak berlanjut lama sebelum berhenti. Namun, Feng King Air telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Dou Zong menjadi bintang 3 Dong Zong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit terpana hanya dengan menontonnya. Sosok Xiao Yan juga muncul di arena saat aura Feng King Air melonjak. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera, dia tertawa dingin saat segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Skyfire 3 perubahan misterius. Tangisan dingin dipancarkan di dalam hati Xiao Yan. Api melonjak dari tubuhnya sebelum dengan cepat kembali ke sana. Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun, itu berhenti ketika dia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Dou Zong. Xiao Yan merasakan keheranan di dalam hatinya saat dia merasakan bahwa Skyfire 3 perubahan misterius hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Ketika dia menggunakannya sebagai Dou Huang, tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya dengan 3 bintang, namun saat ini hampir tidak bisa mencapai 2 bintang. Kesenjangan di antara mereka, masing-masing bintang benar-benar cukup besar. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa. Kesenjangan antara masing-masing bintang di kelas Dou Zong jauh lebih lebar daripada kelas Dou Huang. Ketika menggunakan teknik rahasia yang sama, itu wajar bahwa teknik itu akan mengalami kesulitan mendapatkan efek yang sama seperti di masa lalu. Namun, Feng King Air sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 perubahan misterius milikku yang tidak lengkap ini. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya ketika dia punya waktu, dia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan 3 perubahan misterius. Jika tidak, dia akan dirugikan jika dia bertarung dengan seorang ahli yang juga memiliki teknik rahasia. Karena sudah sampai pada ini, wajar jika aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting. Xiao Yan menatap Feng King Air yang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian, alisnya tiba-tiba berkerut. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Xiao Yan merasa ragu, mata hijau perak Feng King Air tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit.
Majestic Douki melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi ikon Phoenix besar di belakangnya. Phoenix ini benar-benar berwarna hitam dan memberi seseorang semacam perasaan iblis. Mata Phoenix menatap Xiao Yan dari kejauhan saat tekanan yang tidak biasa jatuh dari langit. Di bawah tekanan ini, bahkan energi di sekitarnya menjadi agak kacau. Banyak suara terkejut dipancarkan dari luar arena. Mata Xiao Yan menatap tajam pada ikon Phoenix berwarna hitam besar itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melakukannya. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tampaknya Feng Qing'er mirip dengan Mu King Luan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya, bentuk asli mereka adalah Magical Beasts. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Yan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikitpun saat mereka menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut mengangkat lengannya. Jarinya menunjuk Xiao Yan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura yang luar biasa kuat dan mendominasi. Ikon iblis suci Phoenix, telan langit dan bumi. Ketika tangisan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali. Itu menjerit tajam ke langit. Segera, ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar dan kegelapan setinggi 100 kaki membawa kekuatan yang sangat menakutkan saat dengan keras menembak ke arah Xiao Yan seperti meteorit. Mata Xiao Yan menatap tajam pada cahaya hitam gelap yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan api tulang dingin dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget. Pikirannya bergerak, dan dia merasakan asal fluktuasi di dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah botol giok. Di dalam botol giok ada beberapa tetes darah hijau merah yang mengandung energi menakutkan. Xiao Yan tertegun saat melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia perbaiki dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku iblis Phoenix Surgawi? Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix gelap hitam di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari Heaven suku iblis Phoenix. Tidak heran kamu perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi dalam senyumnya. Dia melirik Xiao Yan di arena dan berkata, Xiao Yan ini benar-benar bukan orang biasa untuk bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Mata Feng Zunze menyipit. Rasa dingin melintas di antara mereka. Feng Zunze seharusnya tidak sembrono. Anda mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin saya, tetapi Qing'er adalah orang dari suku iblis Phoenix Surgawi. Suku iblis Phoenix Surgawi kemungkinan tidak akan membiarkan hal-hal terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Lei Zunze berbicara dengan suara samar. Apakah Anda mengancam saya? Feng Zunze tiba-tiba tersenyum ketika dia bertanya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Lei Zunze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zunze. Feng Zunze telah terkenal untuk waktu yang lama dari 4 douzun besar yang hadir. Selain itu, dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih seorang douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi sama sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Anda dan saya tahu di dalam hati kami apakah itu benar atau tidak. Feng Zunze melirik Lei Zunze. Segera, dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah, saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang yang lebih muda sebagai penatua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin.
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan akan cocok untuk King Er? King Er, yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di pavilion petir angin tidak bisa mengalahkan, apalagi Xiao Yan yang baru saja menembus kelas Dou Huang beberapa saat yang lalu. Feng Zunze tersenyum ketika dia menjawab dengan cara yang tidak berkomitmen, "Kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya." Lei Zunze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia berkata, "Karena Anda telah mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertukaran ini." Sementara kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiao Yan di arena, merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng King Er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab ketika dia melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, apakah sayap itu tidak akan persis sama dengan sayap tulangnya? Brengsek, mengapa wanita ini adalah anggota suku iblis Phoenix Surgawi? Xiao Yan tanpa sadar mengutuk dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah, fluktuasi dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak terduga bahwa darah yang dia saring akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku iblis Phoenix Surgawi. Suku iblis Phoenix Surgawi ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia Magical Beast. Kekuatan spiritual Xiao Yan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng King Er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku iblis Phoenix Surgawi di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang masalah yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, kekuatan iblis Phoenix Surgawi benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti Pavilion Petir Angin. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan setelah memisahkan sebagian pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari tubuhnya. Lokasi aslinya. Ledakan. Tubuh Xiao Yan baru saja menghilang saat cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang keras. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang-benang api hitam gelap menyala di sekitar lubang. Xiao Yan mengungkapkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat samar. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin mereka yang padat. Api yang tidak biasa seperti itu sepertinya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiao Yan. Api macam apa ini? Seharusnya tidak menjadi api surgawi. Jika tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Kejutan menari melalui hati Xiao Yan. Saat ini dia sangat akrab dengan api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, seseorang tidak dapat menemukan nyala api yang serupa dengannya terlepas dari bagaimana orang memikirkannya. Cahaya gelap hitam meleset tetapi Feng King Er di langit hanya tertawa dingin. Jarinya yang halus terangkat dan cahaya hitam gelap melesat keluar, seperti ular piton besar, dari lubang besar. Ini memancarkan gelombang suara ledakan sonik yang dalam yang berderak di seluruh langit. Xiao Yan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia dipukul olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya petir berkedip di atas kaki Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit. Xiao Yan, tidak ada yang menghindari kekuatan ikon suci. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika gagal mengambil nyawamu. Ejekan muncul di wajah cantik Feng King Er saat dia tertawa dingin saat melihat Xiao Yan menghindar. Ikon Phoenix hitam besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Jelas, serangan gelap yang menakutkan semacam ini bukanlah sesuatu yang Feng King Er bisa gunakan berkali-kali dengan kekuatannya saat ini. Xiao Yan tampak seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng King Er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan berulang kali muncul di langit.
Namun, bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh, mengikuti di belakangnya. Swos! Swos! Xiao Yan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Beberapa penggaris hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam gelap. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak sedikit pun berkurang. Tatapan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindari dengan cara ini juga bukan solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak douki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun, dia saat ini mempercepat pemulihan doukinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lain, kemungkinan semuanya akan berakhir lebih merepotkan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Serangan biasa tidak berguna terhadap ikon suci ini. Jika seseorang ingin menghancurkannya, seseorang harus menggunakan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari itu. Kilatan dingin berkedip di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala api hijau dan nyala api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya, dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak tangan Xiao Yan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Api surgawi, 3 jenis. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat 3 jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu benar-benar bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiao Yan. Mata Feng Zunze berhenti pada 3 jenis api surgawi di tangan Xiao Yan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun, ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak bisa mengatakan asal-usul nyala api, mereka masih bisa samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiao yang tidak ragu bahkan sedikit setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan 3 jenis api surgawi dengan keras bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Zunze. Orang ini, apakah dia gila? Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiao Yan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun, perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan membakar diri menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit, tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan aneh. Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiao Yan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap melesat lagi, tubuhnya sudah menyala, dan mundur sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan naik dari gugusan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terwujud. Bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Adegan ini sangat cocok dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis pada saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini.
Bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Zunse menganggukkan kepalanya. Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini, Xiao Yan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya, dan melirik Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera, dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap. Mengikuti tawa keras Xiao Yan, yang turun dengan sekuat tenaga dari langit, teratai api 3 warna berukuran wastafel di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang berfluktuasi secara intens dimanapun teratai api lewat. Garis spasial gelap hitam tampak seperti tinta yang tersebar di langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar, muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi alam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli itu, yang berada di kelas Douzong selama bertahun-tahun, mengalami kesulitan memicu. Dari langit, Feng Qing'er melihat teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api yang bergegas. Ekspresi dinginnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnah dari teratai api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di hatinya meskipun statusnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda dengan usia yang sama ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak prestasinya yang mengejutkan. Namun, hari ini, setelah munculnya teratai api 3 warna yang menakutkan ini, persepsi Xiao Yan di dalam hatinya terangkat terlepas dari betapa tidak maunya dia membiarkan hal itu terjadi. Kalau tidak, orang yang akhirnya akan menderita kemungkinan adalah dirinya sendiri. Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang memotong udara dengan energi kekerasannya. Seorang hikmat dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap, yang telah menyapu udara, terbang kembali dengan cara seperti kilat. Sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya di depan mata banyak orang. Mengikuti pintu masuk cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih intens. Lonceng suci iblis Phoenix. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel mempesona dengan kecepatan seperti kilat sebelum mulut kecilnya tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Orang bisa melihat bahwa Phoenix hitam ilusi besar di belakangnya tampaknya telah dihidupkan kembali ketika tangisan itu terdengar. Tangisan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam gelap tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian, itu membentuk lonceng hitam besar yang berukuran lebih dari 100 kaki. Lonceng ini sangat besar. Itu berwarna hitam pekat dan dibuat di permukaan lonceng besar, adalah Phoenix hitam terbang dengan sayapnya terbentang. Api hitam yang tidak biasa berulang kali melengkung dan bangkit dari tubuhnya. Lonceng besar ini agak aneh. Jelas, itu diaglomerasi dari energi, tetapi tampaknya bahkan lebih nyata daripada sesuatu dengan substansi. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Lonceng hitam gelap yang sangat besar, yang tiba-tiba muncul, secara alami menimbulkan banyak seruan dari seluruh stadion. Lonceng besar ini memberi seseorang semacam aura menakutkan yang tidak bisa dihancurkan ketika melihatnya dari kejauhan. Orang bisa membayangkan betapa mengejutkannya ketangguhan benda ini. Kemungkinan bahkan serangan kekuatan penuh oleh beberapa elit Douzong tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk itu. Lonceng Phoenix Iblis. Mata 4 Douzong di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Seorang hikmat muncul di wajah mereka.
Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Dikabarkan bahwa lonceng iblis Phoenix ini adalah teknik Dou yang diturunkan di suku iblis Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur iblis Phoenix surgawi yang kekuatannya telah mencapai kelas Dou Sheng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu bisa digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan ofensif dan defensif, dan sangat merepotkan untuk dihadapi. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku iblis Phoenix surgawi. Ada beberapa di kelas yang sama yang bisa memecahkannya. Namun, gadis ini jelas hanya mempelajari bagian-bagiannya yang dangkal. Jika orang-orang tua itu, yang tidak akan mati, dari suku iblis Phoenix surgawi menggunakannya, kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh lonceng iblis Phoenix ini. Semua kehidupan lenyap saat bel berbunyi. Jian Zunze mendecakkan lidahnya. Dia menghela nafas kagum dan menjelaskan situasinya sambil membelai janggutnya. Sayangnya, lonceng iblis Phoenix Bell hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan iblis Phoenix surgawi. Mata Huang Quan Zunze mengungkapkan sedikit panas sebelum dia dengan menyesal menghela nafas. Ada beberapa hal yang bisa menarik mereka setelah mereka mencapai level seperti itu. Namun, ikon suci lonceng iblis Phoenix ini dapat dianggap sebagai salah satu dari hal-hal itu. Jika mereka menggunakan lonceng iblis Phoenix ini dengan kekuatan mereka, kemungkinan mereka bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melawan dua elit Dou Zun dengan kekuatan yang sama. Huang Quan Zunze, Anda seharusnya tidak kehilangan diri Anda dengan terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku iblis Phoenix surgawi. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka, apalagi teknik Dou yang berharga. Lei Zunze samar-samar tertawa saat dia menghajar. Wajah Huang Quan Zunze berubah setelah mendengar ini. Dia langsung tertawa, saya hanya bercanda. Diri yang terhormat ini tidak sebodoh itu. Posisi suku iblis Phoenix surgawi di dunia Magical Beast mirip dengan Menara Pil dan Aula Jia di wilayah Central Plains. Mereka adalah semacam eksistensi yang superior dan terpisah. Kekuatan mereka secara alami menakutkan. Meskipun pavilion musim semi kuning juga cukup kuat, itu masih jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan faksi seperti itu. Meskipun lonceng iblis Phoenix kuat, sedikit bagian dangkalnya tidak akan bisa mencapai apapun. Feng Zunze melirik lonceng iblis Phoenix yang sangat besar itu saat dia tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini. Feng King Air lonceng iblis Phoenix mungkin kuat, tapi kekuatan teratai api tiga warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama terjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan bahkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasa sedikit takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang pertarungan ini. Namun, dari penampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lonceng hitam pekat baru saja terbentuk ketika api bersinar, terbuat dari teratai api, memotong udara dan tiba. Ukuran teratai api hanya bisa digambarkan sebagai kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan. Di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, teratai api itu seperti sebutir pasir kecil yang bertabrakan dengan lonceng besar dengan cara yang menentukan. Dentang! Lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik besar menyebar liar dari permukaan lonceng besar itu seperti zat nyata. Fluktuasi liar dan keras bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergejolak. Lonceng berbunyi baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti. Pada saat itu, teratai api tiga warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara keras. Namun, gelombang api tiga warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu naik dengan cepat.
Beberapa tempat di pegunungan Paviliun petir angin yang jauh mulai terbakar karena suhu tinggi. Gelombang asap membubung ke langit. Gelombang api yang datang dari segala arah sepertinya telah menutupi langit saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Petir yang melintas di dalam diri mereka seperti tikus yang telah melihat kucing. Mereka semua melarikan diri dengan panik ketika api surgawi 3 warna menyapu. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total saat teratai api 3 warna meledak. Tak terhitung banyaknya orang di gunung petir basah kuyup oleh keringat. Bahkan Douki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu semacam ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap, hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan benar-benar hancur karenanya. Ekspresi 4 Douzun yang hebat di kursi VIP mengalami berbagai perubahan pada saat ini. Mereka tidak pernah menduga Xiao Yan akan melepaskan teknik Dou yang menakutkan seperti itu. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Douzong mengalami kesulitan mencapainya. Sekarang, bagaimanapun, itu telah muncul di tangan bintang 1 Douzong. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami bisa mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Dengan demikian, dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal, namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Dalam menghadapi letusan teratai api 3 warna ini, bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke tulangnya. Jika dia menghadapi serangan teratai api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun, harga yang harus dia bayar pasti akan menjadi harga yang lumayan. Orang ini benar-benar berbahaya. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga berangsur-angsur berubah serius. Berat Xiao Yan di hatinya juga dengan cepat naik. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tertegun. Sebuah lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun, cahaya hitam gelap di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi seperti yang ada di sekitar gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa lonceng hitam gelap yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah disambar gelombang api 3 warna. Selama Feng Qing'er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Retak. Namun, saat Lei Zunze menghela nafas lega, suara yang jelas dan lembut tiba-tiba menembus langit yang tenang. Suara ini mungkin samar, tapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera, dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada lonceng hitam gelap yang sangat besar, dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya.